Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa sekalian, pada pagi hari yang insya Allah cerah ini, kita akan berkunjung ke rumah salah satu wali santri dari Ananda Aroyan yang letaknya tak jauh dari pondok kita, sekitar 20 menit kira-kira kalau naik motor. Dan siapa yang mau tahu kelanjutannya gimana, jangan kemana-mana, tetap di channel Subul aja. Alhamdulillah, pada pagi hari yang insya Allah cerah ini, kita telah sampai di kediaman wali santri yaitu Ananda Royan. Letaknya tak jauh dari pondok kita, yaitu di Beji, Depok, sekitar 15 menit kalau kita naik motor. Ya baik, langsung saja kita masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru sampai. Iya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. masuk. Dari sana jam berapa? Sekitar dari jam 6 tadi, Ustaz. Duduk. Alhamdulillah, kini kita telah sampai di kediaman dan sudah berjumpa dengan orang tua dari Ananda Royan. Dan kita di sini akan berbincang-bincang santai mengenal profil dan latar belakang kehidupan orang tua dari Ananda Royan. Ya, Ustaz. Iya. Maaf. Iya. Jadi kalau kita boleh bertanya, bagaimana sih latar belakang kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan sebelum-sebelumnya dari kegiatan, mungkin kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari dari orang tua Andrean atau Ustadz, bisa tolong jelasin? Ya, kehidupan sehari-hari saya seperti pada umumnya ya. Pada umumnya mungkin kalau ada yang bekerja mungkin ya setiap hari, mungkin ada yang ngantor gitu ya. Kalau saya kebetulan ya ada ngajar kalau pagi, misalnya Rabu dan Jumat pagi ya. Ya kalau Jumat pagi kan di Subulun aja. Kalau hari-hari lain ya kadang pagi saya berangkat, kadang siang saya berangkatnya gitu. Yang pasti sih malam ya sebelum maghrib udah di rumah rata-rata gitu. Kecuali mungkin malam Jumat. Kalau malam Jumat saya ada pengajian di daerah Tapos, Sukamaju Baru. Oh, dengar-dengar Ustadz pernah ngawal-ngawal beberapa kegiatan gitu mungkin ya? Oh ya, itu event-event aja ya, ada event-event yang kebetulan teman yang ngajak gitu ya. Teman ngajak, misalnya camping ya, gitu ya, camping. Itu biasanya butuh tim ya, saya diajak gitu. Emang kebetulan kalau kalau apa dibilangnya kalau itu pencinta alam, tapi sebenarnya bukan pencinta alam ya. Kalau pencinta alam kan, kalau kita pencinta alam kan harusnya sama kita memperbaiki yang alamnya itu ya, yang rusak-rusak itu. Tapi ini mana bukan pencinta, lebih pencinta alam, lebih penikmat alam. Karena kita di sana nikmatin alamnya gitu maksudnya. Nah, kebetulan memang itu dari SMP ya, SMP saya sudah hobi
gunung, naik gunungnya, naik gunung. Nah, sampai sekarang itu masih berlanjut. Kalau ada event-event ya, teman saya ngajak ya saya ikut seperti itu. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Ibu mungkin? Ya. Kegiatan saya ibu rumah tangga. Jadi saya diperbantukan di guru TPA di masjid. Dia sama ikut pengajian di lingkungan malam Jumat. Sekitar sini ya. Iya. Jadi, Mirsa, kebetulan orang tua dari Ananda Royan ini ngajar silat juga di pondok kita setiap hari Jumat pagi. Dan Ustaz, gimana sih cerita singkatnya Ananda Royan itu bisa mondok ke Subulun Najah? Oh iya. Singkatnya ya kebetulan saya dengan pembinanya Subulun Najah, Ustadz Wahono, ya berteman lah ya. Berteman, dulu Ustadz Wahono buka pesantren juga di sini, di Beji ya. Jadi ya saya suka sering main lah gitu ya. Waktu itu Royan mungkin masih kecil ya, masih SD, bahkan mungkin sebelum SD lah. Nah, sebelum SD, karena saya berteman dengan Ustadz Wahono itu sekitar 2004 ya. Ya, 2004. Waktu itu pesantrennya di sini di Kukusan, ini kan Kecamatan Beji ya, Kelurahan Kukusan. Ya mungkin Royan juga belum lahir kali ya. Belum lahir ya? Saya 2004. Sudah sering main ke tempat Ustadz Wahono di sana, sering main, sering ngobrol gitu ya. Sampai waktu pindah ke situ tuh, ke Lembah Gria juga sempat ikut. Sempat ikut bantuin. Bantu-bantu waktu itu ya pas perpindahan ya. Selanjutnya waktu itu perpindahan tahun berapa ya, saya lupa. Nah, waktu itu kalau nggak salah Royan sudah SD. Berarti dulu kenal dari sini, dari sekitar sini ya? Iya, 2004 ya. 2004. Waktu itu kalau yang pas pindah ke sini Royan sudah SD. Nah, kebetulan Ustadz Wahono tuh minta saya ngajar ya. Tapi waktu itu saya masih ragu-ragu. Karena kan kalau saya prinsipnya bukan yang penting yang belajarnya semangat gitu. Jangan seperti daun jambu mudah jatuh gitu. Mudah rontok. Bunga jambu, kembang jambu mudah rontok gitu. Jadi awal-awal aja terus pada rontok. Ya, waktu itu tahun berapa ya? Saya coba tuh angkatan pertama ya, angkatan pertamanya Subulun Najah ya. Tahun berapa itu kira-kira sih, Po? Aduh, lupa ya tahunnya tuh. 2013 kan? Lupa saya. Pokoknya angkatan pertama saya coba. Kita waktu itu camping di Cibubur ya. Camping di Cibubur, terus ya Sabtu sore ya, bos, malam akhir acara, terus pagi. Nah, pagi itu baru saya tes fisiknya tuh semua. Sampai ada yang pingsan nggak bilang-bilang. Pingsan nggak bilang-bilang. Ya udah, habis itu saya berhentikan. Waktu itu udah jam 11:30. Ya alhamdulillah dari situ saya yakin, wah nih bisa nih. Gitu. Bisa saya ngajar di sini gitu. Ya semenjak itu saya mulai ngajar. Nah, terus juga kebetulan ada ponakan saya kan di situ masuk namanya Anim ya. Ya alhamdulillah sudah selesai juga ya. Udah tahun berapa ya Anim? Udah 3 tahun keempat. 3 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun ya? Ya udah 4 tahun. Iya udah 4 tahun Anim di Subulun Najah berarti. Setelah itu baru Andan Royan. Ya kalau Royan kan memang saya suka ajak aja. Waktu itu suka ajak. Sebenarnya kalau untuk pesantren saya nggak terlalu anuin Royan, ntar ini gitu ya. Nggak, cuma memang suka saya ajak aja. Saya ajak, waktu itu ada yang sepantaran tuh. Siapa ya? Ahsan.
Ahsan ya kalau nggak salah, Ahsan. Emang Royan kalau saya ajak ngobrol sama Ahsan tuh, saya biarin aja gitu kan. Nah, alhamdulillah pas mau keluar SD saya tanya, mau ini enggak? Kan selalu saya manggilnya abang ya. Iya sebelum SD. Mau pesantren enggak? Sebelum keluar. Sebelum keluar SD. Mau pesantren enggak gitu. Nanti nginep di sana gini. Ada anim gitu. Ada anim terus juga kan ada yang sepantaran tuh kan saya bilang gitu. Ahsan. Ya alhamdulillah Royannya mau gitu. Royannya mau. Ya bertahan sampai sekarang kan gitu. Insyaallah. Dari tahun berapa Royan itu maksudnya? Kalau Ananda Royan itu sering berkeluh kesah nggak kira-kira ke ibu atau Ustadz? Ya selama di pesantren. Kalau ke saya ada suka cerita aja. Maksudnya kalau bercerita lah gitu ya, cerita. Berkeluh kesah mungkin nggak terlalu ya, tapi cerita. Ya cerita aja, dia cerita di pesantren gini. Betah lah. Nah, ya alhamdulillahnya tidak ada keluh kesah. Nggak betah itu kan banyak gitu ya, itu ada gitu. Tapi ya alhamdulillah untuk ke arah situ nggak. Ya kita juga sering memotivasi ya. Ya kebetulan kan juga kan seminggu sekali saya ketemu ya. Ya tetap walaupun pertemuannya cuma sedikit sebentar ya saya kasih motivasi dan doakan karena Kebetulan kan nanti tanggal 12 Desember ada wisuda ya. Bagaimana sih perasaan Ustadz dan Ibu melihat Ananda Royan yang bakal wisuda nanti di tahun 2021? Ini Ya, ibunya. nggak apa-apa. Ibunya nggak apa-apa. Ya jadi memang kalau wisuda itu kan ibaratnya hadiah ya. Tapi kalau pas informasi dari pertama keberhasilan dia untuk menghafal, ya emang saya cerita kalau kesini tuh suka cerita ataupun saya suka nanya bagaimana prosesnya gitu kan. Terus saya sering motivasi, kemudian saya bilang dicoba terus gitu, intinya ya dicoba terus, nggak usah berkeluh kesah, nggak usah merasa nggak bisa, penting berusaha gitu. Terus ya alhamdulillah yang dapat informasi keberhasilan dia udah selesai itu ada rasa senang pasti, terus bahagia, haru ya, sampai saya juga ya bukan bermaksud ria. Ibrahim minta mohon doa ke yang lain teman-teman, sampai akhirnya ada guru waktu beliau TK menyatakan keharuannya juga gitu, sampai beliau pun memberikan hadiah gitu ke Royan. ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal ya, karena kan prinsipnya itu kalau saya kan ya selalu berdoa gitu ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu waj'alna lil muttaqina imamannya sering saya ulang-ulang gitu. Diulang bacanya gitu ya. Karena saya berharap keluarga saya menjadi orang yang muttaqin. Nah, tapi kan kita harus punya ikhtiar tetap ya. Untuk jadi orang muttaqin itu harus punya ikhtiar bagaimana biar jadi muttaqin. Ya salah satunya tadi menyemangati Royan ketika ketika dia mau aja saya udah bersyukur alhamdulillah gitu ya. Terus berjalan, terus waktu Ustadz Wahono bilang bisa nih dipercepat, ya silakan aja gitu ya. Cuma memang saya sering bicara sama istri, kita ini kan orang tua ya, paling tinggal nunggu aja ya gitu ya. Yang melanjutin kan nanti anak dan keturunan gitu ya. Ya udah, jadi berarti kita harus lebih kuat lagi nih riadohnya gitu, orang tuanya. Karena apa-apa yang kita lakukan itu kan nanti buat anak, buat keturunan cucu-cucu kita gitu ya, cicit gitu ya, keturunan kita. Apa yang kita lakukan. Karena saya menyadari misalnya saya bisa begini, ini bisa jadi adalah doa dari orang tua saya, atau kakek saya, nenek saya gitu ya. Nah, saya juga harus begitu gitu. Kita
saya bilang sama istri, ya kita riadoh lagi gitu, kita ini lagi ya, ya fungsinya tadi buat anak dan keturunan kita gitu, seperti itu ya. Ya ketika royan ini bisa segala macam ya, itu ya saya bilangnya karunia, ini karunia karena Allah Subhanahu wa taala, karena enggak semua kan bisa gitu kan ya. Di Subulun Najah sendiri kan ya ada yang di tengah jalan ya, belum sampai 30, udah ada yang ini, udah ada yang apa namanya, udah ini duluan ini ya. Tadi ketika sampai selesai untuknya ya itu memang saya tetap tekankan Kak Royan itu, Bang, ini abang harus jaga, harus bisa istiqomah, harus mungkin ya, pokoknya harus bisa diteruskan gitu untuk istiqomah dan mungkinnya ini gitu. Kayak gitu kira-kira. Terima kasih Ustadz. Dan yang terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir, bagaimana sih tanggapan Ustadz dan Ibu tentang pesantren Quran Subulun Najah? Kira-kira bagaimana? Oh gitu. Ya tanggapannya ya karena juga saya sering berinteraksi ya, nah, dan insya Allah Ustadz Wahono juga teman saya juga ya. Ya sehingga apa namanya, ya perjuangannya luar biasa lah beliau ya di Subulun Najah itu, selama saya amati gitu ya, perjuangannya luar biasa, dan memang perlu azam yang kuat, memang perlu azam yang kuat. Apapun yang kita lakukan sebenarnya perlu azam yang kuat ya. Alhamdulillah yang saya lihat, saya perhatikan, dan itu ya Subulun Najah berkembang gitu ya, berkembang. Tandanya ada yang sudah ada yang kuliah di Timur Tengah malah ya kan, di Aljazair sama di Yaman ya. Ya mudah-mudahan nanti angkatan-angkatan selanjutnya udah nggak hanya misalnya bisa belajar lagi lebih jauh lagi, tapi buat pesantren gitu. Yang saya dengar juga kan ada juga yang sudah bikin majlis taklim ya, lulusan Subulun Najah ya, yang itu ada yang sudah bikin di kampungnya ya, di kampungnya dia tinggal, dia bikin majlis taklim. Karena pernah WA, pernah hubungi saya gitu waktu dia mau nikah gitu ya, dan dia bikin majlis taklim, pernah dipoto ke saya gitu ya. Alhamdulillah berkahnya belajar gitu ya, ikhlasnya dari gurunya, dari muridnya, dari orang tua muridnya juga ya, insya Allah itu akan terus berkesinambungan lah, insya Allah Subulun Najah itu. Kayak gitu kalau saya tadinya. Kalau menurut saya sih memang bagus ya, alhamdulillah, dari lihat keberhasilan anak-anaknya, dari santri-santrinya. Kalau saya juga baru merasakan pas Royan cerita itu pas di akhir-akhir ini ya, kemarin Royan bilang maksudnya dari situ, dia cerita itu, dari cerita yang dia sampaikan itu tersirat ada sifat kemandiriannya gitu ya. Mungkin di sana memang di pesantren itu diajarkannya itu, terus ya kemandirian, terus sama itu tadi jangan berkeluh kesah gitu dia bilang. Di situ juga tersirat dia proses untuk dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini nggak mudah ya kalau saya lihat gitu. Jadi ada prosesnya dari cerita-cerita itu ya. Ya namanya manusia kadang kalau lagi hati nyaman gitu kan enak, kalau lagi tidak nyaman ya ada rasa yang tidak nyaman juga gitu. Jadi itu kelihatan di dia gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa melewati itu semua gitu. Dan bersyukurnya ya saya dari awal mungkin saya semangati rasa optimis saya untuk dia berhasil, walaupun dari sisi yang lain saya berpikir bisa enggak gitu ya, tapi ya berkat doa dari kita, dari keluarga, dari orang tua saya juga, dari paman dan bibinya, alhamdulillah bisa menyelesaikan gitu. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan sih semuanya dari pengajaran dari Subulun Najah, apa yang diberikan ke santri-santrinya, semuanya bisa berhasil dari segi kemandirian, dari ilmunya gitu ya, kedisiplinan terutama bisa diterapkan sampai mereka nanti kehidupannya nantinya gitu aja. Terima kasih.
Ya, Ustaz, terima kasih banyak atas semua penjelasannya. Mohon maaf kalau udah ganggu ya. Iya, nggak apa-apa, sama-sama, Ya. insya Allah. Baik, pemirsa. Semakin maju aja. Amin. Pemirsa semua, sekian mungkin penjelasan yang disampaikan oleh wali santri dari Ananda Royan. Dan mungkin itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Oke, mungkin perjumpaan kita kali ini cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin mau pamit pulang. Oh iya, Iya. sama-sama, makasih. Salam buat Ustadz Wahono. Iya. Ya. Oke, Ustaz. Ya, ya. Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.